Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, semoga rahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu faraid. Ini akan saya sampaikan 5 menit pertama untuk pengantarnya, lalu kita mulai memasuki beberapa bagian dari ilmu ini yang langsung mengkaji tentang bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urutan penerima bagian pasti. Oh, maaf. Ya. Sudah. Maaf, ada sedikit kendala teknis tadi. Surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍah. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Inilah dasar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan bahwa bagian laki dan perempuan itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ayat ini nampak bahwa seseorang itu dapat mewarisi harta itu bisa dari kedua orang tuanya, juga bisa dari kerabatnya. Jemaah sekalian, semoga rahmati Allah, di dalam agama kita sebab kepemilikan itu dari perspektif fikih muamalat itu ada 4 setidaknya. Yang pertama, sebab kepemilikan itu karena adanya akad. Karena ada akad, sehingga di bawahnya itu akan dibahas hukum jual beli dan sebagainya. Itu contohnya. Yang kedua, sebab kepemilikan itu adalah tawallud minal mamluk, karena kita memproduktifkan sesuatu yang telah kita miliki sebelumnya, sehingga dari sesuatu yang kita miliki sebelumnya itu kita mendapatkan sesuatu yang baru yang itu bertambah. Misalnya, semula hanya memiliki sebidang tanah, lalu tanah itu ditanami. Yang semulanya hanya memiliki sebidang tanah saja, setelah tanamannya itu tumbuh, dipanen dan menghasilkan hasil panen yang berlimpah misalnya. Dari hasil panen itu dapat membeli kendaraan misalnya, maka itulah gambaran tentang tawallud minal mamluk.
Di Majelis. Iya. Di PPT-nya. Tadi saya kondisikan ada problem di sini. Oh gitu. Iya. Misalnya ini ya, saya coba. Ya, tadi sedikit ada problem teknis. Saya khawatir ada gangguan. Karena biasanya saya tampilkan bersama-sama di ini. Jadi tawallud minal mamluk. Yang kedua, ikhras anil mubahat. Karena kita mengambil sesuatu yang tidak ada pemiliknya dan itu boleh diambil. Contoh yang paling mudah adalah kalau seseorang itu pergi mancing, itu yang dipancing ikannya siapa, Pak? Nah, itu mengambil sesuatu yang tidak ada pemiliknya, tetapi itu milik Allah. Jadi kalau nelayan pergi ke laut itu ikannya siapa? Milik Allah. Nah, itu sesuatu yang tidak ada pemiliknya boleh diambil. Tapi sekarang di laut juga ada pagarnya, susah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, sebab kepemilikan itu Bapak Ibu karena pewarisan melalui warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Berikanlah warisan kepada orang yang berhak menerimanya dan sisanya untuk orang laki-laki yang paling berhak, yang paling dekat kekerabatannya. Nah, inilah yang menjadi dasarnya. Ini sudah saya sampaikan kemarin, hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Tetapi hukum mempraktekkan hukum faraid dalam pembagian warisan adalah fardu ain. Maka di setiap keluarga sejatinya ada yang mewakili untuk mempelajari ilmu ini. Karena ini wajib dilaksanakan. Rukunnya ada 3, yakni muwaris, orang yang mewariskan, waris yang menerima warisan, maurus yang diwariskan atau yang diwarisi. Ketiganya ini harus ada. Maka syaratnya mengikuti rukunnya. Yang pertama, matinya muwaris. Yang mewariskan harus mati. Maksudnya begini, kalau masih hidup mengatakan saya memberikan atau saya mewariskan ini untuk Muna, yang seperti ini ketika masih hidup, maka itu bukan warisan. Warisan itu kalau mewarisnya itu mati. Kesalahan paling banyak di Indonesia itu salah satunya adalah kata-kata seperti ini. Misalnya orang tua berkata kepada anak-anaknya, "Nak, kalau bapak nanti tidak ada, tanah yang di sana untuk kamu nak, yang nomor 1. Rumah ini untuk kamu nak, yang nomor 2. Kemudian yang di sana untuk kamu nak, yang nomor 3. Kata-kata seperti ini itu bukan warisan. Kata-kata seperti ini itu seperti wasiat. Tetapi wasiat untuk ahli waris yang sudah ada ketetapan hukumnya, maka tidak boleh. Rasulullah SAW telah melarang perkara seperti ini. Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian orang yang berhak itu masing-masing haknya. Maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Misal, seorang istri
Itu ketetapan Allah itu dua di dalam surat An-Nisa ayat 12. Kalau tidak 1/4, 1/8. Maka ketika suaminya mengatakan begini, kalau nanti bapak meninggal lebih dulu, untuk ibu tanah yang di sana, biar yang rumah ini untuk anak-anak saja. Nah, kata-kata seperti ini tidak boleh. Karena itu nanti ketika dia meninggal dunia, yang berlaku adalah ketetapan Allah, bukan ucapan suaminya. Nah, wasiat yang boleh bagi seseorang apa? Misalnya kalau dia berwasiat bukan ditujukan kepada ahli waris. Misalnya kalau bapak nanti meninggal, tanah yang di sana diwakafkan untuk misalnya organisasi, misalnya untuk yayasan, begitu. Tetapi kalau itu atau ditujukan kepada orang yang tidak termasuk ahli warisnya, maka harus ada pengetahuan tentang itu. Nah, atau yang boleh pemberian seperti apa kepada anak-anak? Hibah itu boleh. Hibah itu adalah pemberian ketika masih hidup dan memang sudah harus diberikan. Bukan begini, ini untukmu nak, bapak hibahkan untuk kamu. Memang diberikan ketika masih hidup, tapi dia bilang begini, jangan diambil dulu, jangan dirubah dulu namanya. Itu nanti dirubah setelah bapak mati, yaitu sama saja seperti wasiat namanya. Kalau hibah itu diberikan, maka harus terjadi qabd. Kepemilikan itu harus terjadi. Maka ada seorang kaya raya, saya kan tidak sebut nama nggih Bapak Ibu, itu kepada anaknya mesannya seperti begini, kalau bapak mati nanti untuk kamu tanah yang di sana. Ketika tahu yang seperti itu tidak boleh, lalu dia begini, lalu yang boleh apa? Yang boleh hibah. Hibah itu diberikan ketika masih hidup, ya sudah diberikan. Mau dia balik nama, mau dia jual, itu terserah dia, itu sudah boleh. Lalu kata ayahnya, gak jadi kalau begitu, anak saya ini kalau dikasih apa-apa langsung dijual habis. Nah misalnya. Dan perlu diperhatikan, hibah itu diisyaratkan harus adil. Kalau satu anak diberi, anak yang lain harus diberi. Dari sahabat Rasulullah SAW, Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, itu diriwayatkan seperti saya sampaikan kemarin, seorang sahabat bernama Bashir itu memberikan pemberian kepada anaknya yang bernama Nu'man. Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi dia memberikan hamba sahaya. Hamba sahaya itu harta yang mahal di zaman itu. Maka ketika diberikan kepada Nu'man, ibunya itu tahu, maka diingatkan suaminya, tunggu dulu suamiku, dipersaksikanlah kepada Rasulullah SAW supaya beliau bisa mengetahui ini. Maka dibawa di hadapan Rasulullah SAW, maka dikatakan, ini nahaltu hulaman kanali. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, ditanyakan oleh Rasulullah, afa'alta hadza biwaladika kulli, apakah kamu lakukan kepada anak-anakmu yang lain? Kata Bashir, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa'arji, ayo kembalikan. Lalu diingatkan, ittaqillah fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah tentang perkara anak-anakmu. Jadi mengisyaratkan, ya, kalau di dalam hibah harus adil. Jangan begini, saksikan anak-anaknya yang lain, satu diberi, yang lain sengaja tidak diberi. Nah itu dilarang. Jemaah sekalian rahmati Allah, kita lanjut ya. Ini syaratnya. Berikutnya sebabnya. Sebab bisa mewarisi. Nah ini kelihatan sederhana, tetapi ini bagian yang penting. Seseorang karena terlibat pernikahan, maka sudah bisa itu saling mewarisi, selama itu terjadi pernikahan yang sah ya.
pernikahan yang sah. Ingat, kalau kasusnya itu seperti hamil sebelum pernikahan, maka itu berbeda. Nanti dampaknya kepada anaknya. Nah, jadi ini pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Nah, kekerabatan ini seperti seorang ayah kepada anak, lalu kakek kepada cucu, lalu anak dengan pamannya, ya, saudara dengan saudara kandungnya, dan seterusnya. Membebaskan budak, kemudian tentang keislaman. Ini contohnya, seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris satupun. Seperti musibah yang dahsyat, seluruh ahli warisnya yang diketahui itu juga ikut wafat semuanya. Nah, ini maka dikembalikan kepada Baitul Mal. Dalam konteks ini adalah milik umat. Kemudian ini perbudakan, pembunuhan terhadap mewaris, ini yang menghalangi perbudakan, pembunuhan terhadap mewaris, membunuh mewarisnya karena ingin segera mendapatkan warisan. Dia gugur haknya. Saya kalau menjelaskan ini berat, karena tidak menyangka di zaman yang sudah seperti semaju saat ini masih ada kasus seperti ini. Masih ada, Pak. Karena ingin segera mewarisi harta kekayaan mewarisnya. Karena mewaris itu tidak mesti orang tua, Pak. Bisa saudara kandung juga bisa. Tapi waliyadzubillah, kita menghindari perbuatan seperti ini. Beda agama tidak bisa, Pak. Orang tuanya muslim, anaknya non muslim, tidak bisa. Tidak bisa saling mewarisi. Tidak bisa. Ini proses penyelesaiannya, ya. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu diambilkan dari harta si mayit. Kalau si mayit ditanggung oleh ahli warisnya, maka tidak apa-apa, bisa. Makanya Bapak Ibu, salah satu tips yang hilang dari generasi terbaik umat ini, generasi sahabat, adalah salah satunya ini mempersiapkan kain kafannya sendiri. Ini agak berat kalau disampaikan sekarang. Bapak Ibu sering mendengar tentang Konstantinopel. Pernah sering mendengar tak? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Pernah mendengar kan? Bapak Ibu ya. Itu mahkota beliau apa? Yang jenengan pernah lihat mahkotanya? Putih kan? Ada di tengahnya itu. Itu kain kafannya. Jenengan cek nanti dalam sejarah itu, dibaca. Itu kain kafannya. Jadi di antara tips ini untuk siap menghadapi ini, ya boleh seseorang itu menyiapkan pengurusan jenazahnya sendiri, termasuk menyiapkan kain kafannya. Jadi kalau di lemari itu ada seragam hari Senin, seragam hari Selasa, hari Rabu, begitu. Ada baju hari raya, ada semua. Jangan lupa ada kain polos putih. Cukup. Ya, ini salah satunya. Pengurusan jenazah itu kenapa harus tetap diikhtiarkan di awal? Karena apa? Karena seseorang ketika meninggal dunia itu butuh menutup auratnya. Karena sudah ada tata caranya dalam agama kita itu, Bapak. Setelah pengurusan jenazah, saat ini di Indonesia tidak mudah pengurusan jenazah, Bapak Ibu. Jenengan pasti yang sudah mengalami ini, yang sudah dewasa pasti mengalami. Di kota, makam-makam itu sudah penuh. Kalau mau mengambil di luar, dikira gratis. Yang umum-umum itu sekarang sudah ada biayanya.
Kalau di Jakarta itu terlebih lagi Bapak Ibu. Itu kalau tidak beli, nggak per peta itu dibeli. Kalau tidak beli bisa nyewa. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Kalau tidak ditambah, diangkat itu, diganti orang lain. Diserahkan itu kepada ahli warisnya. Nah, itu sekarang tidak murah. Makanya pernah ada kritik besar itu tentang bisnis makam itu. Qadarullah kalau di Jogja masih banyak sekarang, tapi mulai di tepi kota. Terus inventarisasi aset. Jadi harta warisan itu apa saja diinventarisir. Lalu dilihat status hukumnya semuanya, legal standingnya. Lalu diaudit, lalu ditaksir. Penyelesaian hak Allah yang biasa membayar zakat, lalu bagaimana tahun itu belum dibayar zakatnya karena sakit, tidak ingat, lalu qadarullah wafat. Ya zakatnya ditunaikan dulu. Penyelesaian hak bersama, misalnya masih terlibat kongsi, di mana sebagian harta kekayaan itu dijaminkan untuk kerjasama dan seterusnya. Diselesaikan semua itu administrasinya. Berikutnya masalah hutang piutang harus selesai dulu. Bagaimana kalau harta warisnya habis untuk bayar hutang? Ya sudah habis itu takdirnya. Berarti gak ada yang diwariskan. Kalau hutangnya masih sisa, ya ahli waris yang bertanggung jawab. Kan jenengan pasti ingat kan, barang siapa yang masih ada masalah hak Adam dengan almarhum, silahkan menghubungi ahli waris, bukan silahkan menghubungi tetangganya, enggak. Silahkan menghubungi ahli waris. Makanya ketika seseorang meninggal dunia masih terlilit hutang, itu peristiwa besar. Itu peristiwa besar. Kadang tidak mudah, itu menjadi peristiwa berat. Maka ikhtiar kita sedapat mungkin bisa menyelesaikan hutang itu selama masih hidup. Lalu penyelesaian wasiat, jika ada wasiat, sudah kita bahas sebagiannya tadi. Nah, lalu penyelesaian hak waris dan konsensus keluarga baru penetapan. Ya mas sekalian, ini buku yang mudah, sudah ada terjemahnya. Ini kitab aslinya, ini terjemahnya. Ini sebagian yang saya jadikan rujukan. Ini metode yang terbaru, Al-Manahid Al-Hadisah fil Mabahis Al-Mirasiyah. Ini terjemahannya. Ini gambaran dari dua buku ini. Kalau yang Syekh Ali As-Sabuni, ini metodenya. Kalau yang baru itu ini bagi saya sampaikan, metode Syajaratul Miras versi Kiai Al-Hajj Abduh Yazid. Baik, kita masuk jamaah sekalian, semua rahmati Allah. Bagian suami dulu. Surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Dan bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Dan jika ya, maksudnya tuh begini, jika mereka tidak mempunyai anak, suami istri meninggal dunia, tidak punya anak, maka dari harta peninggalan istri, suami dapat 1/2. Tapi kalau ada anak, fa in kana lahunna walad falakumur rubu, menjadi 1/4. Kita praktekkan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, bukan apa-apa saya pakai jaket begini karena masih demam, masih sakit batuk.
Di sini ada dua. Suara saya bisa didengar nggak Bapak Ibu? Sebentar, ini karena masih baru, khawatirnya terlalu tipis tangan. Suami istri, anak perempuan, anak laki-laki. Petunjuk di dalam ayat itu, surat An-Nisa ayat 12, kemungkinan suami itu mewarisi berapa, itu dua dari yang ditinggalkan oleh istri. Ketika istri wafat, jika tidak ada anak, maka dari peninggalan istri dapat 1/2 suami. Sisanya kemana? 1/2, maka akan dicek apakah istri kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, maka sisanya itu bisa ke ayah dan ibunya. Atau ayah ibunya juga tidak ada, sudah meninggal semua, maka dicek punya saudara kandung tidak, maka bisa jatuh ke saudara kandungnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini yang dimaksud tidak ada anak. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Nah, ini yang kedua, kemungkinannya suami istri, anak perempuan, anak laki-laki. Ini misal istri meninggal dunia. Ngapunten ibu-ibu, saya tidak bermaksud ini kok istri meninggal terus. Ini urutan karena membahas suami. Membahas suami. Nanti kalau membahas istri, bagian istri, ya suami yang meninggal. Saya khawatir ibu-ibu sudah bertanya dulu. Ini karena sensitif. Itu kok ibu terus yang mati? Nah, pada posisi saat istri meninggal dunia, ada anak, baik satu perempuan atau satu laki-laki, atau laki perempuan, atau perempuan saja 3 atau 2 begitu, atau laki saja lebih dari 1. Asal ada anak, maka bagian suami tidak lagi setengah, dapatnya adalah 1/4. Lalu sisanya kemana? 3/4. Ini bisa jatuh ke anak. Bisa jatuh ke anak. Tetapi yang jelas, ketika ada anak, 1/4 jadinya. Berkurang. Inilah terjadi pengurangan, nuksan, terhijab nuksan. Nah, dari 1/2 menjadi 1/4. Itulah yang diisyaratkan di dalam ayat. Nah, kita praktekkan contohnya langsung, karena nanti kita gabung. Kan biasanya panjang, nanti membahas anak. Nah, saya kasih contoh langsung. Contoh ini yang tidak ada anak dan contoh yang ada anak. Jemaah sekalian dirahmati Allah, tapi mohon maaf kalau sedikit panjang waktunya. Nah, jadi nambah 5 menit lagi lah. Jadi Bapak Ibu bisa bersabar. Kalau besok mau bertanya, sudah disiapkan. Minimal sudah saya tunjukkan contohnya. Misal, ya benar. Saya kadang butuh bantuan. Tapi ini bisa dilihat tadi, Bapak Ibu, bisa dilihat tadi. Suami istri. Tidak ada anak. Ibu, ayah. Ibu sudah meninggal dunia. Jadi ketika istri meninggal dunia, suami hidup, ayahnya hidup. Contoh ya,
dari peninggalan istri, suami karena tidak ada anak, surat An-Nisa ayat 12, berapa Bapak Ibu? 1/2. Di sini berlaku hadis Nabi, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Di sini ayahnya masih hidup, maka ayahnya mendapatkan asabah bin nafsi, mendapatkan sisanya. Berapa sisanya? Setengah. Ini contoh kasusnya ketika tidak ada anak. Bisa dipahami ini? Misal yang lain. Istri, ini suami istri, 50 tahun pernikahan, meninggal dunia, tidak ada anak. Ayahnya sudah meninggal, tetapi dia punya saudara kandung laki-laki satu yang masih hidup. Maka dia posisinya juga asabah bin nafsi. Suami dari peninggalan istri karena tidak ada anak, berapa? Surat An-Nisa ayat 12. Ini mendapatkan sisanya juga, dapat 1/2. Ini semua Bapak Ibu, penghitungannya itu mengikuti urutan tadi, diselesaikan dulu satu-satu, nggak langsung dibagi begitu. Penghitungannya nanti ada saya praktekkan di sini. Penghitungannya ini gampang, yang sulit itu pas bagi. Percaya? Menghitungnya gampang, mempelajarinya juga gampang. Baik, untuk bagian ini sudah ada gambarannya. Bagaimana kalau saudaranya yang hidup tuh dua, satu laki, satu perempuan? Clear? Maka terjadi asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Asabah bil ghair artinya setengah ini dibagi dua antara saudara laki dan saudara perempuannya dengan komposisi 2:1. Itu gambarannya. Jelas gini Bapak Ibu? Nanti kita praktekkan contoh penghitungannya. Sekarang yang kedua. Suami istri, misalnya punya anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Karena ada anak, tidak lagi setengah, tapi 1/4. Surat An-Nisa ayat 12. Maka Bapak Ibu, sisanya berapa di sini? Kalau ini 1/4, sisanya berapa? Karena ini asabah bil ghair. ABG, saya singkat begitu. Saya reduksi istilah-istilah faraid yang sulit supaya jenengan langsung bisa memahami. Ini kan 1/4, berarti sebagai satu kesatuan sisanya berapa? 3/4. Karena istri ini rajin menabung dan tidak sombong, 4 miliar Pak nilainya. Sudah kelihatan kan? Suami dapat berapa kalau 1/4? 1 M. 1 miliar, bukan 1 meter Pak. Sisanya berapa? 3 miliar kan? Di sini berlaku surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Setiap anak laki dihitung 2, setiap anak perempuan dihitung 1. Berarti ini 2, ini 1. 3 dibagi 3 kan 1/1 tuh. Berarti anak laki berapa? Anak perempuan? Ini pas. Gimana kalau anaknya 3? Begini. Berarti dihitung 2, dihitung 1, dihitung 2. 2 tambah 2 tambah 1 berapa? 5. 3M dibagi 5. Kalau anak perempuannya ada lagi 1, berarti dihitung
Satu lagi, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 berarti 3 miliar dibagi 6. Dapat 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Ini contohnya. Bagaimana kalau anak perempuan saja? Bagaimana kalau anak laki-laki saja? Insya Allah kita lanjutkan besok. Sekaligus disiapkan pertanyaan nih Bapak Ibu. Sudah ada gambarannya? Inilah faraid itu. Tidak sulit. Yang sulit itu pas bagi. Nah, yang dikalikan itu ini selalu ditaksir nanti. Misalnya rumah dihitung ditaksir, tanah dihitung ditaksir juga. Kalau mau besar mau sedikit Bapak Ibu, yang bagus itu musyawarah keluarga. Karena kalau menggunakan appraisal, penaksir resmi apa semuanya ya memang kadang-kadang mahal. Ini yang pada pagi hari ini dapat saya sampaikan supaya tidak menghalangi Bapak Ibu. Insya Allah besok hari Ahad sedikit leluasakan, saya bisa sedikit nambah waktu karena biasanya Ahad agak panjang sedikit. Jemaah sekalian rahmati Allah, kita sudah memasuki penyelesaian, contoh penyelesaian kasus. Semoga disiapkan karena jatah saya untuk menyampaikan ini hanya 6 kali ya. Ya, hanya 6 kali. Jadi langsung nggak apa-apa disiapkan. Jangan menyebut nama Bapak Ibu, menyebut kasusnya saja. Posisi suami, istri, ayah, ibu, begitu saja. Jangan menyebut nama. Dan juga tidak perlu menyebut jumlah warisannya, enggak usah. Pakai ilustrasi saja.